Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep dan penerapan statistik deskriptif. Saya Rizky Maulana. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi, statistik itu memiliki peran penting dalam mengelola dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan penelitian. Salah satu metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu teknik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Statistik deskriptif mencakup beberapa ukuran utama seperti mean, nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Selain itu, distribusi frekuensi digunakan untuk melihat pola penyebaran data secara keseluruhan. Lalu selanjutnya itu ada rumusan masalahnya. Jadi yang dimaksud dengan statistik deskriptif itu cara mengolah dan menyajikan data supaya lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua itu ada mean, median, dan modus, yaitu ukuran pemusatan data. Mean itu adalah nilai rata-rata, lalu median itu nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Lalu yang ketiga itu distribusi frekuensi, yaitu cara menyusun data dalam bentuk tabel atau kelompok berdasarkan jumlah kemunculan. Lalu yang terakhir itu penerapan di SPSS. Jadi semua konsep yang tadi itu seperti mean, median, modus, dan distribusi itu keseluruhannya itu dihitung dan dianalisis pakai software SPSS. Saya Daniela Hiyaningrum. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui pengertian statistik deskriptif, kedua yaitu untuk memahami konsep mean, median, dan modus. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui konsep distribusi frekuensi. Yang keempat yaitu untuk menganalisis penerapan statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan distribusi frekuensi dalam pengolahan data menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan data agar menjadi informasi yang mudah dipahami. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambar atau deskripsi suatu data tanpa menarik kesimpulan umum. Penyajian data biasanya menggunakan ukuran seperti mean, median, modus, serta distribusi frekuensi. Nama saya Khaila Asifa Dasril. Di sini saya akan menjelaskan tentang mean, median, modus, dan distribusi frekuensi. Mean atau rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut, menurut Sugiono tahun 2017. Mean digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Menurut Ghazali tahun 2018, mean merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan dalam analisis statistik karena dapat memberikan gambaran umum mengenai data. Namun, mean sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median digunakan untuk melihat posisi tengah dari data sehingga tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Menurut Ghazali tahun 2018, median sering digunakan sebagai ukuran pemusatan data apabila terdapat data yang memiliki nilai ekstrim, karena median lebih stabil dibandingkan mean dalam kondisi tersebut. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk mengetahui nilai yang paling dominan dalam suatu distribusi data. Menurut Ghazali tahun 2018, dalam beberapa kasus, suatu data dapat memiliki lebih dari satu modus atau multimodal, terutama jika terdapat beberapa nilai yang memiliki frekuensi kemunculan yang sama. Yang terakhir ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah kemunculan setiap nilai dalam suatu kumpulan data.
Distribusi frekuensi bertujuan untuk mempermudah dalam memahami pola penyebaran data. Menurut Ghazali tahun 2018, distribusi frekuensi membantu dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan karakteristik data, sehingga memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut. Saya Adelia Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses pengolahan data menggunakan SPSS dalam analisis statistik deskriptif. Data yang digunakan merupakan data fiktif berupa nilai 30 mahasiswa dalam satu kelas yang akan dianalisis menggunakan mean, median, modus, dan distribusi frekuensi. Pertama, saya membuka aplikasi SPSS, kemudian klik file, lalu pilih import data, kemudian pilih Excel. Di situ saya sudah menyiapkan file data fiktif nilai mahasiswa, kemudian klik open, lalu kita tunggu beberapa detik, nanti akan muncul. Kemudian yang bagian ignore itu kita abaikan saja centangnya. Selebihnya sesuai default saja. Kemudian kita klik OK. Tunggu beberapa detik, nanti akan muncul datanya di SPSS. Kalau sudah muncul, kemudian kita masuk ke bagian variable view untuk mendefinisikan variabel. Variabel pertama adalah ID yang berfungsi sebagai identitas responden dengan tipe numerik dan measure nominal. Variabel kedua adalah gender dengan tipe string dan measure nominal karena merupakan data kategori. Lalu variabel ketiga adalah nilai dengan tipe numerik dan measure scale karena digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif seperti mean, median, dan modus. Pendefinisian ini penting agar SPSS itu dapat mengolah data dengan tepat. Selanjutnya, data dimasukkan ke dalam data view yang terdiri dari 30 responden dengan variabel ID, gender, dan nilai mahasiswa. Data ini merupakan data fiktif yang disusun untuk mensimulasikan kondisi nilai mahasiswa yang bervariasi. Untuk melakukan analisis, klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, dan klik Frequencies. Masukkan variabel nilai ke dalam kolom variables, kemudian klik statistik dan centang mean, median, dan modus. Setelah itu klik continue dan OK untuk melihat hasilnya. Kenapa kita masukkan variabel nilai saja ke dalam kolom variables? Karena memang itu variabel utama untuk mencari nilai mean, median, dan modusnya. Kemudian muncullah hasil output dari SPSS yang menampilkan nilai mean, median, modus, serta distribusi frekuensinya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah data yang dianalisis sebanyak 30 data dan tidak terdapat data yang hilang, sehingga seluruh data dapat diolah dengan baik. Nilai mean sebesar 77,03 menunjukkan bahwa rata-rata nilai ujian mahasiswa berada pada kategori cukup baik. Nilai median sebesar 76,50 menandakan bahwa setengah dari jumlah mahasiswa memperoleh nilai di bawah 76,50 dan setengah lainnya di atas nilai tersebut. Sementara itu, nilai modus sebesar 71 menunjukkan bahwa nilai tersebut merupakan nilai yang paling sering muncul. Secara keseluruhan, ketiga ukuran ini menunjukkan bahwa distribusi nilai mahasiswa relatif merata dan berada pada kisaran menengah. Kemudian berdasarkan distribusi frekuensi,
Diketahui bahwa data terdiri dari 30 mahasiswa dengan rentang nilai 61 hingga 96. Sebagian besar nilai hanya muncul satu kali, namun terdapat nilai yang lebih sering muncul, yaitu 71. Distribusi nilai menunjukkan pola yang cukup merata dengan kecenderungan berada pada rentang menengah ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memperoleh nilai yang tergolong baik. Sekian penjelasan mengenai pengolahan data menggunakan SPSS dalam analisis statistik deskriptif. Terima kasih.